Om, boleh pinjem sepedanya gak? Sepeda kan tuh ininya. Saya pinjam om, teman saya kasihan dia yatim piatu. Om please om. Halo semuanya, kenalin, aku Alif Rizik Satria dengan NIM 2410253001. Di video kali ini, kelompok kami bakal bahas salah satu musuh utama para petani, yaitu lalat buah. Pertama, kita bahas sejarah dulu di Indonesia. Masalah lalat buah ini sebenarnya bukan hal baru. Hama ini mulai diperhatikan sejak awal abad ke-20, pas perdagangan buah-buah di Indonesia mulai ramai. Karena negara kita iklimnya tropis dan hangat, lalat buah ini betah banget dan cepat beranak pinak sampai menyebar ke seluruh pelosok daerah. Tapi sebenarnya apa sih lalat buah itu? Bedakah sama lalat rumah? Jelas beda ya. Lalat buah yang menyerang tanaman kita ini berasal dari keluarga Tephrididae. Fisiknya lebih kecil, warnanya lebih cerah, biasanya kombinasi kuning, coklat, atau hitam, dan sayapnya punya pola yang khas. Nah, yang bikin mereka jadi hama adalah si lalat betina. Mereka punya alat khusus buat menusuk dan menitipkan telur-telurnya di dalam daging buah. Nah, setelah tahu sejarah dan profilnya, gimana sih cara mereka menyerang tanaman? Materi itu bakal dijelasin sama temen aku. Selanjutnya yaitu bioekologi dari lalat buah. Nah, lalat buah merupakan salah satu hama penting pada tanaman hortikultura yang berasal dari famili Tephrididae. Spesies yang paling sering menyerang tanaman budidaya di Indonesia yaitu Bactoptera dorsalis. Hama ini menyerang berbagai jenis buah dan juga sayuran seperti mangga, cabai, tomat, jeruk, pepaya, dan juga mentimun. Serangan lalat buah dapat menyebabkan kerusakan besar karena buah menjadi busuk, gugur, dan tidak layak dipasarkan. Nah, untuk morfologinya sendiri, lalat buah memiliki tubuh kecil dengan panjang sekitar 6-8 mm. Tubuhnya berwarna coklat kekuningan dengan kombinasi warna hitam pada bagian abdomen dan toraknya. Sayapnya bening dengan pola tertentu yang menjadi ciri pembeda antar spesies. Matanya berwarna hijau hingga kemerahan dan antena pendek. Untuk larva lalat buah sendiri berbentuk seperti belatung, warna putih krim dan tidak memiliki kaki dan hidup di dalam buah. Setelah fase larva selesai, serangan berubah menjadi pupa yang berwarna coklat dan biasanya berada di dalam tanah. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri, yaitunya lalat buah mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan juga imago. Sekian. Gejala serangan hama lalat buah pada tanaman. Serangan diawali ketika lalat buah betina menusukkan ovopositornya ke permukaan buah untuk meletakkan telur. Setelah telur menetas, larva atau belatung mulai memakan daging buah dari bagian dalam. Akibat aktivitas larva tersebut, buah mengalami kerusakan berupa bercak coklat kehitaman, jaringan buah menjadi lunak, membusuk, dan pada akhirnya buah muda gugur sebelum panen. Pada buah yang dibelah juga terlihat adanya larva berwarna putih kekuningan di dalam daging buah yang merupakan ciri khas serangan lalat buah. Serangan hama ini sangat merugikan karena menurunkan kualitas dan hasil panen. Jika tidak dikendalikan, tingkat kerusakan buah dapat meningkat dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani. Selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian lalat buah dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu ada pengendalian preventif, yang mana pengendalian ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum serangan terjadi untuk menekan perkembangan populasi hama. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjaga sanitasi kebun, membersihkan buah yang jatuh, dan membungkus buah sejak masih muda, dan memasang perangkap metilegganol untuk menekan populasi lalat buah. Yang kedua itu ada pengendalian kuratif. Pengendalian ini dilakukan ketika serangan sudah terjadi dengan tujuan mengurangi kerusakan dan mencegah serangan semakin parah. Pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan memeti atau memusnahkan buah yang terserang agar larva tidak berkembang. Lalu pengendaliannya juga dapat dilakukan dengan umpan atau penyemprotan yang sesuai dengan anjuran.